أن الله تقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبطهر الفاتحة وبجبروت الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدني علما نافعا warzuqni fahman wasi'an. Amma ba'd. Yang saya hormati kedua anak dah mempelai yang hari ini duduk bersanding. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair insyaallah. Keluarga besar kedua mempelai yang hadir, yang saya hormati anggota Dewan DPRD Kota Bitung Bapak Haji Ramlan Ifran beserta Ibu, Kepala Bapeda Bapak Sifri Mandak, ketemu lagi Pak, serta Ibu, Bapak Lurah, para pejabat pemerintah Kota Bitung. Saya ingin menyapa satu demi satu para senioritas yang hadir hari ini. Ada Bapak Haji Harsono, Bapak Gunawan Ponto, kemudian ada Bapak Haji Nurdin Duke, saya lihat juga ada Ketua BKMT, Ibu Haji Amelia Daud. Ingin hati menyapa satu demi satu para tokoh yang hadir, namun jangkauan mata kami juga tidak sejauh itu. Jadi mohon dimaafkan bila tidak sempat disebutkan. Tapi yakin yang tersebut dan yang tidak disebut kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam hari ini nasihat ini dalam bentuk cerita. Boleh Pak siapa namanya ini? Anak da Ilham dengan Ririn sebentar nanti mulai dua bercerita Pak. Ini kesian nasihat perkawinan buat moni dua, bukan for orang. Orang ini cuma mulia di mana tuh dia pelurus dan di mana tuh dia pesalah. Jadi nasihat kalian buat kalian berdua malam hari ini saya kisahkan tentang sepasang tempayang. Tahu tempayang? Kalau bahasa Bugisnya apa itu namanya? Tempayang. Kisah tentang sepasang tempayang. Ada dua tempayang berpasangan. Yang satu tidak bocor, yang satunya bocor. Dua tempayang ini dipakai oleh pemikul tempayang untuk mengisi sebuah bak air yang ada di rumah tuannya. Maka dipikulah dua tempayang tadi, yang bocor dan yang tidak bocor. Dalam hitungan 1 minggu, tempayang yang bocor merasa sedih. Kenapa saya hanya bisa memberi air separuh tempayang, sedangkan yang satu dia memberi sepenuh tempayang karena tidak bocor. Maka dia mengadu kepada tuan pemilik bak air. Tuan, saya menyesal dan minta maaf karena saya tidak bisa seperti tempayang yang tidak bocor. Oleh sebab itu, saya mohon supaya saya diizinkan diganti. Apa kata tuan yang punya bak air? Dia bilang tidak. Engkau bocor, engkau hanya bisa memberi separuh air tempayang, sedangkan yang satu memberi penuh air tempayang. Tapi ingatlah dan perhatikan, apabila engkau melihat sepanjang jalan dari mana kalian ambil air, kau akan lihat tempayang yang kiri dan tempayang yang kanan. Di jalan yang kiri banyak bunga yang tumbuh mekar dan subur.
sedangkan tempayan yang kanan tidak ada bunga yang tumbuh. Artinya tempayan yang bocor, dari bocornya itulah dia memberi siraman sepanjang jalan dari mulai tempat air sampai ke bak air. Setiap pasangan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Terima kekurangan itu dan jadikan kelebihan agar Anda tidak selalu merasa di atas. Ingat, pasangan yang selalu memahami, selalu memberi arti, karena ada ungkapan mengatakan begini, Pak, orang tua dia menemani kita saat usianya sudah tidak kuat lagi. Itulah batas ia menemani kita anak-anaknya. Saudara kandung ataupun tidak sekandung, mereka hanya mampu menemani kita di saat kita dalam keadaan berkecukupan atau berkekurangan. Itu pun ada batasnya. Tetangga apalagi, semua akan pergi dan akan berpisah dengan kita sampai hari tua. Kita tidak akan melihat mereka lagi. Tapi ingat, hanya sepasang pengantin yang hari ini kalian alami. Yang laki, yang perempuan sama adanya. Yang laki pasti di akhir tua, dia tidak berharap ada orang tua yang datang melihatnya. Tapi pasanganlah yang akan menemani dia di saat dia kuat dan di saat dia sakit. Hanya pasangan yang akan menemani kita sampai akhir hidup, sampai kita tua nanti. Jangan kau remehkan pasanganmu, karena pasanganmu yang akan melihat kelebihan dan kekurangan. Sebagai penutup yang terakhir, Quran surah Al-Baqarah ayat 187, Allah ingatkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Engkau wahai istri adalah pakaian bagi suamimu dan suamimu adalah pakaian bagi istri. Fungsi pakaian pertama bukan sekedar memperindah dan mempercantik dalam pandangan mata. Fungsi pakaian yang lain bagaimana menutupi apa yang kurang dari tubuh kita. Itulah namanya menutup aurat. Itu fungsi utama daripada pakaian. Quran menggambarkan bahwa sepasang suami istri bagaikan sepasang pakaian yang harus saling menutupi. Engkau pasti suatu saat akan tahu ini kelemahan suami saya dan ini kelebihan dia. Kau pun akan tahu suatu saat nanti bagaimana kekurangan istrimu dan bagaimana kesetiaan pasanganmu. Inilah yang kita sebut rumah tangga ada plus dan minus. Ada lebihnya kita bersyukur kepada Allah. Ada kurangnya kita bersabar saling mengimbangi antara satu dengan yang lainnya untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Saya di mana-mana Pak selalu mengatakan pengantin itu sama seperti sepasang sepatu. Walaupun sama ukurannya, kiri dan kanan sama warna dan modelnya, tapi jangan dilupakan sepatu kiri tidak akan pas dan enak dipakai di kaki kanan dan di sebaliknya pun demikian. Tugas dan fungsi istri harus tahu, tugas dan fungsi suami juga harus tahu. Kalian sepasang serupa, tapi kalian tidak nyaman bila bertukar tempat. Suami tahu di mana kedudukan dan tanggung jawabnya, istri tahu apa yang mesti dia lakukan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang paling penting, yaitu senantiasa melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan mengingat Tuhan, maka rumah tangga akan ada keberkahan yang akan Allah berikan. Ingat, seberapapun kalian dapatkan kesuksesan nanti dalam mencari ekonomi dan mencari pendapatan untuk keluarga, bila tidak ada syukur, kalian kelihatan bahagia, namun tidak akan tenang hati kalian, karena tidak ada campur tangan Tuhan dalam rumah tangga itu. Bisa diingat? Baik. Sebagai yang terakhir, kalau ada pengantin yang melaksanakan perkawinan, maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Yang saya ingin tegaskan dalam hal ini adalah kata barakah. Barakah itu artinya al-barakah yang bermakna an-numu wa ziyadah. Apa itu berkah? Berkah dalam bahasa artinya yang tumbuh dan berkembang. Bila itu kita ucapkan barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian berdua yang telah mengikat janji yang suci. Artinya Allah tumbuh kembangkan rezeki yang kalian akan upayakan di hari esok, dan Allah akan tumbuhkan rasa cinta di antara kalian, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, kalian tetap dalam pemeliharaan keberkahan Allah. Itu makna daripada barakallahu lakuma. Allah berkahi kalian dalam usaha,
Allah berkahi kalian dalam hubungan, Allah berkahi kalian ketika menciptakan regenerasi anak keturunan yang saleh dan salihah. Ini doa kami untuk kalian wahai anak-anakku. Semoga Allah berkahi rumah tangga kalian. Allah luaskan rezeki kalian. Allah berikan kepada kalian harapan-harapan yang indah. Bila ada kesulitan, Allah angkat kesulitan dan Allah ganti dengan kemudahan. Dan bila itu suatu kemudahan, semoga ada rasa syukur yang lahir dari hati dan pikiran kalian. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panggil Pak Dorong Pak Haji. Ya, Pak Haji Nasrullah dan Pak Bu.